Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini video untuk mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari aja ya, supaya lebih mengingat kembali penjelasan yang telah disampaikan. Di sini kita akan membahas tentang modul pendidikan Al-Quran semester 1 kelas 5. Jadi langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kita nanti juga di sini akan membahas ada pelajaran pertama hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Pelajaran kedua nanti ya mungkin di video selanjutnya sifat wajib bagi Allah. Pelajaran ketiga mari mencontoh akhlak Rasulullah SAW, dan pelajaran keempat ayo beribadah. Nah, jadi kita yang masuk yang pertama hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Langsung saja kita pelajaran yang pertama. Di sini kita akan mempelajari sebelumnya ada peta konsep hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Yang pertama itu ada nun sukun atau tanwin. Itu terbagi menjadi beberapa hukum bacaan. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Idgham ini nanti terbagi menjadi dua, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Selanjutnya ada iqlab dan ikhfa. Sedangkan nanti mim sukun itu terbagi menjadi tiga, izhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham mimi. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nun sukun nun yang berharakat sukun atau mati. Sedangkan tanwin itu ada fathahtain, kasrahtain, dan dhammahtain. Adalah suara nun sukun. Dalam kurung bukan nun sukun tetapi hanya suara atau bunyi nun sukun yang terdapat pada akhir kata benda. Tanwin merupakan tanda harakat terangkap, yaitu di situ ada suara bunyi an, fathah tain, suara atau bunyi in, kasrah tain, suara atau bunyi un ditandai dengan dhammah tain. Jadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 5 macam hukum bacaan, yaitu izhar khalqi, idgham bigunah, idgham bila gunah, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama di sini kita izhar khalqi. Nah, langsung saja. Izhar khalqi. Izhar artinya menjelaskan, sedangkan khalqi artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang ada di tenggorokan ini. Hukum bacaan disebut izhar khalqi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi. Huruf-huruf khalqi berjumlah sebanyak 6, yaitu hamzah atau alif. Nanti kena itu hamzah dengan alif itu bisa disamakan. Ha, gha, a, kha, dan ha. Huruf-huruf ini disebut khalqi karena makhrajatnya atau tempat keluar hurufnya itu tersebut adalah di tenggorokan. Cara membacanya nun sukun atau tanwin yang demikian harus terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Contohnya seperti nun sukun bertemu dengan hamzah pada in ana, dibaca in ana bukan in ana, itu salah ya. Contoh lain seperti tanwin atau di sini ada fathah tain bertemu hamzah pada lafaz kufuwan ahad. Nah, itu jadi dibaca kufuwan ahad bukan kufuwan ahad, itu salah. Di sini ada contoh-contohnya.
Yang pertama di sini kita dari sebelah kanan dulu ya. Man azina lahu wali an'amikum ajrun ghairu qarratun khasiratun akhraja minha naran hamiyatan. Nah, jadi itu cara membacanya, jelas saja, tidak dengung dan juga tidak samar-samar dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya idgham bigunah. Idgham artinya masukkan, sedangkan bigunah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bigunah adalah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4, yaitu di sini ada mim, nun, waw dan ya dalam dua kata atau dua lafal. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkannya dan dengan mendengung. Contohnya seperti nun sukun bertemu huruf ya pada lafal liman yakhsha. Nah, itu kita langsung lagi contoh lainnya seperti tanwin di sini kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Marfu'atim mutahharah. Bukan di sini jadi membacanya marfu'atim mutahharah. Bukan dibaca marfu'atin mutahharah, bukan ya. Kita lanjut ke contoh lagi biar lebih memahaminya. Di sini dari kanan lagi ya. Suhufim mukarramah sirajaw wahhaja falan nuzida qulubun yawma izin. Nah, itu tadi contohnya. Kita lanjut lagi idgham bila gunnah. Idgham artinya masukkan, sedangkan bila artinya dengan tidak atau tanpa, dan gunnah artinya mendengung. Jadi tanpa dengung bacaannya ini ya. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Jadi dua aja hurufnya, cuma ada dua, lam dan ra. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkannya tetapi tanpa mendengung. Contohnya nun sukun bertemu huruf lam pada lafal illam taf'al. Jadi masuk ke huruf lam ya, itu seharusnya ada tasydid, biasanya ditandai dengan tasydid. Jadi dibaca illam taf'al, bukan in lam taf'al. Nah, bukan ya. Contoh lainnya seperti tanwin kasratain bertemu dengan huruf ra di sini. Syaitonir rajim. Jadi dibacanya syaitonir rajim, bukan syaitonin rajim, bukan ya. Jadi syaitonir rajim gitu. Jadi tanpa dengung kita masukkan kasratain dengan huruf ra-nya tadi. Contoh lainnya di sini ada la'ibratan liman mir rabbik mata'al lakum mir rahiq. Nah, situ. Jadi tanpa dengung ya, tapi biasanya sudah ada ciri tasydidnya. Sebagian ada yang berciri tasydid dan juga ada yang tidak diciri dengan tanda tasydid. Tapi kalau kalian sudah mengetahui ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ra atau lam, maka itu hukum bacaannya
idgham bila gunnah. Selanjutnya iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Cara membacanya dengan membunyikan nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Biasanya pada lafal hukum bacaan iqlab terdapat huruf mim kecil. Nah, biasanya ada mim kecil ya. Contohnya seperti nun sukun bertemu huruf ba di sini. Nun sukun bertemu dengan huruf ba pada lafal mim baini. Jadi dibaca mim baini, bukan dibaca min baini, bukan ya. Contoh lainnya seperti tanwin. Di sini contoh tanwinnya adalah kasrah tain bertemu dengan huruf ba. Kiramim bararah. Nah, itu cara membacanya. Ini ada contoh lagi supaya lebih paham. Dari sebelah kanan ya, kita bacanya. Hillum bihazal balad fa'ambatna sami'an basira bi'ayyi zambin. Nah, itu tadilah. Jadi dibaca dengan huruf mim. Selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Hukum bacaan ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah selain huruf-huruf khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Huruf-huruf tersebut berjumlah 15 dari huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Jadi ada 15 ya huruf-hurufnya. Jadi selain yang di atas tadi, itu huruf-hurufnya. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara izhar dan idgham, kemudian bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga terdengar seperti ing. Nah, jika bertemu huruf za, zo, fa, ko, ka terdengar bunyi ing. Nah, itulah. Oke, kita langsung saja di sini. Contohnya seperti lafal minkum, bukan dibaca minkum. Selanjutnya pada lafal liman sya, liman sya. Gitu. Tadi salah yang pertama ya. Jadi membacanya liman sya, bukan liman sya. Gitu. Pada lafal anja, bukan anja, bukan. Pada lafal mintin dibaca mintin, bukan mintin. Nah, sini lagi ada contohnya. Kuntu azaban qariba yauma yunfakhu yanzuru muta'in thamma ka'san dihaqa. Nah, itu contohnya tadi.
Oke, itu sudah habis kita tentang nun sukun dan tanwin. Di sini ada beberapa latihan untuk lebih memperdalamnya ya. Nomor 1 di sini al-insan. Itu huruf ikhfa. Jawabannya itu benar ya kan? Karena nun mati bertemu dengan sa. Mir rabbika itu hukum bacanya bukan iqlab tetapi idgham bila gunnah. Nah, mata'al lakum itu idgham bila gunnah. Mata'al lakum idgham bila gunnah ya. Hukum bacanya itu sahih. Idgham bila gunnah. Munziru itu hukum bacaannya bukan idgham bi gunnah tetapi jawabannya adalah ikhfa. Jadi itu jawabannya khata. Rasulun amin itu izhar khalqi, yaitu sahih jawabannya. Hukum bacaannya benar. Alimun halim itu juga jawabannya hukum bacanya izhar khalqi bukan ikhfa. Jadi khata jawabannya di sini. Zambin itu iqlab ya kan, sudah ada cirinya mim kecil itu di atas. Nun mati bertemu dengan ba. Sahih. Suhufim mukarramah itu hukum bacanya idgham bi gunnah bukan idgham bila gunnah ya. Mim, nun, waw dan ya itu huruf idgham bi gunnah. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi jawabannya khata sini. Falan nuzida itu benar ya. Nun mati bertemu dengan nun idgham bi gunnah. Selanjutnya ada anzarnakum. Ini jawabannya ikhfa bukan izhar khalqi. Nah, kita lanjut sudah. Masuki materi selanjutnya ada hukum bacaan mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim yang berharakat mati atau sukun. Gitu tandanya ya. Nah, bisa seperti bulat gitu. Ada juga biasanya di Al-Qur'an dengan seperti bulan sabit gitu. Nah, di sini kita biasanya jumpai dengan seperti ada lingkaran kecil ya. Apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaan mim sukun ada 3 macam, yaitu idgham mimi, ikhfa safawi dan izhar safawi. Yang pertama idgham mimi. Idgham artinya masukkan, mimi merupakan sebutan yang disebabkan oleh 2 huruf mim yang bertemu. Idgham mimi juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Hukum bacaan disebut dengan idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharakat. Cara membacanya adalah seperti membunyikan mim yang ditasydidkan. Contohnya pada lafal ilaikum mursalun. Nah, itu membacanya, bukan membacanya ilaikum mursalun. Itu. Bukan ilaikum mursalun. Disambung ya. Oke, selanjutnya ada contohnya supaya lebih paham. Qulubihim ma kanu at'amahum min ju'. Itu yang kita bahas adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Di sini juga ada huruf hukumnya di sini ikhfa. Tapi kita membahas yang mim sukunnya saja.
waraihim muhit, alaihim muqsadah. Itu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya Eva Safawi. Eva artinya menyamarkan, sedangkan Safawi asal dari kata syafatun, artinya bibir. Hukum bacaan disebut Eva Safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mim sukun dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya seperti pada lafal tarmihim bihijaratin, itu ya. Jadi mulut itu dirapatkan, bibirnya dirapatkan. Tarmihim bihijaratin. Itu. Contoh lainnya di sini fa idzahum bisahirah kuntum bihi sahibukum bimajnun fabashshirhum bi'azab, gitu ya. Selanjutnya kita yang terakhir di sini ada izhar safawi. Izhar artinya menjelaskan, sedangkan syafawi asal kata dari syafatun, artinya bibir. Hukum bacaan disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba. Huruf-hurufnya yaitu selain mim dan yang ba tadi aja ya, biar cepat. Cara membacanya, mim sukun dibunyikan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup, dan harus lebih jelas lagi apabila mim sukun bertemu huruf waw dan fa. Contohnya seperti pada lafal mamluka, atau bisa juga kita baca fathah-fathahnya tadi mamlukan, gitu. Jadi tidak berdengung ya kan. Nah gitu. Pada lafal hum fiha jadi tidak berdengung juga. Jadi bacanya biasa saja, tidak dengung, tidak samar-samar, jelas saja. Contohnya kita baca lagi lahum jannat, lakum dinukum, naumakum subata, amhilhum ruwaida, ka'annahum yawma, innahum kanu. Nah itu ya. Oke, di sini ada lagi latihan hukum bacaannya di sini. At'amahum min ju', idgham mimi, jawabannya sahih ini. Ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Lahum jannat, itu izhar safawi, bukan ihfa safawi hukumnya ya. Amhilhum ruwaida, ini juga izhar safawi, mim sukun bertemu huruf ra di sini. Suhufim mukarramah, ada tanwin bertemu huruf mim di sini, berarti hukumnya apa? Suhufim mukarramah. Di sini jadi idgham ya, jadi ada contoh idgham ya di sini, idgham bigunnah tepatnya. Alaihim muqsadah, ini idgham mimi. Alaihim hafizin, ini ada izhar safawi, mim sukun bertemu dengan huruf ha,
Ha ini selain mim dan ba itu izhar syafawi. Annahum mab'usun. Mim sukun bertemu dengan mim itu idgham mimi. Fa idzahum bisahirah. Ini jawabannya adalah ikhfa syafawi. Ada mim sukun, setelahnya itu ada huruf ba. Sahibukum bimajnun. Ini juga ikhfa syafawi ya, seharusnya bukan izhar syafawi, jawabannya bukan. Tetapi ikhfa syafawi, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Alimun halim. Ini ada izhar syafawi. Bukan ya, tetapi bukan tentang mim sukun ini, tetapi tanwin bertemu huruf ha. Itu adalah izhar khalqi. Alimun halim ya. Nah, itu tadi. Jangan sampai terkecoh. Di sini ada ayo berlatih. Nomor 1, nun sukun adalah nun yang berharakat sukun atau mati. Sedangkan tanwin adalah suara nun sukun terdapat pada akhir kata benda. Di bawah ini tanda tanwin adalah, tanda tanwin itu jawabannya B, ada fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Nah, mungkin kita lanjutkan aja ya di video selanjutnya aja ini untuk ayo berlatih. Jadi kita fokus dengan soal-soal nanti. Yang tadi kita fokus pada penjelasan, kita sambung aja di video yang lain ya. Ini menjawab soal-soal ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan ilmunya bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.